Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hargita Ramadan. Saya mahasiswa semester 4 S3 Habaring Hurung Sampit. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Kenakalan Remaja. Oke, langsung saja. Kenakalan remaja dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Hal tersebut merupakan suatu masalah dari kenakalan remaja yang dihadapi oleh masyarakat yang kini semakin marak terjadi. Oleh karena itu, masalah kenakalan remaja seharusnya mendapat perhatian serius dan terfokus untuk mengarahkan remaja ke arah yang lebih positif. Di sini ada pun contoh kasus hukum, ada dua, yaitu banyak terjadinya pembegalan di mana pelakunya remaja, pemerkosaan yang sering terjadi di mana sekarang pelakunya masih anak SMP dan maupun SMA. Dampak sosiologisnya yaitu akan menghancurkan masa depan dari remaja itu sendiri. Remaja yang sudah melanggar hukum atau norma sosial biasanya akan dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Rumusan masalah yang saya angkat sini ada 5, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud kenakalan remaja itu. Terus kedua, bagaimana teori dan konsep kenakalan remaja itu. Ketiga, apa saja aspek-aspek dalam kenakalan remaja itu. Keempat, faktor apa saja yang menyebabkan kenakalan remaja itu. Kelima, bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja. Yang pertama, pengertian kenakalan remaja. Kenakalan remaja biasa disebut dengan istilah juvenil, berasal dari bahasa Latin juvenilis, yang artinya anak-anak. Kenakalan remaja adalah semua perubahan sikap atau perilaku anak remaja yang berlawanan dengan ketertiban umum, yang ditunjukkan oleh pada orang, binatang, dan barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain. Definisi kenakalan remaja menurut para ahli yaitu ada Santrop, Dr. Andes B. Simanjuntak, Kartono, Volmer Deklo. Yang kedua, teori dan konsep kenakalan remaja. Teori kenakalan remaja dibagi menjadi 3. Yang pertama, social control theory, labeling theory, dan ketiga, reintegrative shaming theory. Konsep kenakalan remaja. Dalam pasal 1 UU nomor 3 tahun 1997 tentang para pengadilan anak disebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun. Sedangkan pengertian anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain. Aspek-aspek kenakalan remaja. Para ahli psikologi dan pendidikan berpendapat bahwa permasalahan pada masa remaja timbul dan berkembang disebabkan yang pertama aspek biologis, kedua aspek psikologis, ketiga aspek sosial. Faktor apa saja yang bisa menyebabkan kenakalan remaja, yaitu ada faktor lingkungan seperti malnutrisi, kemiskinan di kota-kota besar, gangguan lingkungan, faktor sekolah. Kemudian ada faktor pribadi seperti faktor bakat yang mempengaruhi temperamen, cacat tubuh, ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri. Cara mengatasi kenakalan remaja. Kenakalan remaja biasa dilakukan oleh remaja-remaja yang gagal dalam menjalani proses perkembangan jiwanya, baik pada saat remaja maupun pada masa kanak-kanaknya. Mengatasi kenakalan remaja berarti menata kembali emosi remaja yang tercabik-cabik itu. Emosi dan perasaan mereka rusak karena merasa ditolak oleh keluarga, orang tua, teman-teman maupun lingkungan sejak kecil. Dan gagalnya proses perkembangan jiwa remaja tersebut. Memberikan lingkungan yang baik sejak dini, disertai pemahaman akan perkembangan anak-anak kita dengan baik, akan banyak membantu mengurangi kenakalan remaja. Minimal tidak menambah jumlah kasus yang ada. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kenakalan remaja, yaitu yang pertama, kegagalan menghadapi identitas, peran, dan lemahnya kontrol diri bisa dicegah atau bisa diatasi dengan prinsip keteladanan. Yang kedua, kemauan orang tua untuk memberi kondisi keluarga sehingga tercipta keluarga yang harmonis, komunikatif, dan nyaman bagi mereka. Ketiga, kehidupan beragama keluarga dijadikan salah satu ukuran untuk melihat keberfungsian sosial keluarga yang menjalankan kewajiban agamanya secara baik, berarti mereka akan menanamkan nilai-nilai dan norma yang baik. 5. Untuk menghindari masalah yang timbul akibat pergaulan, selain mengarahkan untuk mempunyai teman bergaul yang sesuai, orang tua juga hendaknya memberikan kesibukan dan mempercayakan tanggung jawab rumah tangga kepada si remaja. Itu tadi adalah penjelasan dari saya.
Kemudian terakhir ini adalah kesimpulan dari makalah saya. Sosiologi dan psikologi merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membahas proses interaksi sosial anak-anak mulai dari keluarga, masa sekolah, sampai dewasa, serta kondisi-kondisi sosiokulturil yang terdapat dalam masyarakat dan negaranya. Namun pada kenyataannya berjalan dengan mulus masih ada saja terjadi perilaku-perilaku, salah satunya adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku menyimpang dari norma sosial, norma hukum, norma kelompok, dan merugikan dirinya sendiri serta mengganggu ketentraman masyarakat. Misalnya penyalahgunaan narkotika, perilaku seksual di luar nikah, perkelahian remaja, kebut-kebutan, minum-minuman keras, membolos sekolah, berbohong, membunuh, keluyuran, mencuri, dan aksi coret-coret di tembok atau pagar yang lain dan lain sebagainya. Untuk itu waktu luang hendaknya digunakan untuk berkumpul bersama seluruh anggota keluarga dan mengadakan kegiatan keluarga guna mengeratkan kasih sayang. Remaja harus pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta orang tua memberi arahan dengan siap dan di komunitas mana remaja harus bergaul. Orang tua hendaknya memberikan kebijaksanaan terhadap anak untuk memilih pendidikan sesuai dengan kesenangan dan bakatnya, dan orang tua harus berusaha memenuhi kebutuhan anak secara maksimal, baik itu materi, perhatian kasih sayang, pendidikan agama, dan pendidikan moral. Demikian penjelasan saya tentang makalah individu saya. Salah dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.